Halo Bizer, kamu udah nggak asing lagi kan dengan istilah KKN? Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau bicara KKN, pasti langsung terpikir pemerintah. Iya kan? Hayo ngaku. Jangan salah. KKN juga banyak terjadi di perusahaan loh. Jadi, waspadai praktek KKN di perusahaan kamu. Berikut saga bedah. Apa saja praktek KKN di perusahaan yang umumnya terjadi? 1. Korupsi. Contoh kasusnya, markup pembelian bahan baku atau mesin, penggelembungan biaya proyek atau maintenance, penyalahgunaan kas kecil dan dana operasional, laporan fiktif, seperti absensi, lembur, atau invoice supplier, itu kolusi. Contoh kasusnya, permainan tender, supplier atau kontraktor dipilih karena koneksi, bukan kualitas atau harga terbaik, bekerja sama dengan vendor untuk mengambil keuntungan pribadi, main belakang dalam negosiasi penjualan produk. 3. Nepotisme. Contoh kasusnya, rekrutmen berdasarkan hubungan keluarga atau teman, bukan kompetensi, promosi jabatan karena kedekatan dengan bos, bukan prestasi, anak atau keluarga pejabat perusahaan diberi proyek eksklusif. 4. Gratifikasi. Contoh kasusnya, hadiah berupa uang, barang, tiket, liburan, dari supplier atau vendor, agar diprioritaskan, jamuan makan, atau hiburan berlebihan dari pihak ketiga, uang pelicin, agar urusan administrasi atau persetujuan cepat selesai. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri terjadinya praktek KKN di perusahaan? Simak agar Bizer lebih peka. Pertama, ciri-ciri korupsi. Ada biaya atau pengeluaran yang tidak jelas. Buktinya invoice fiktif atau kwitansi palsu, markup harga bahan baku, spare part, atau proyek maintenance. Perbedaan besar antara catatan stok di sistem dengan kondisi nyata di gudang. Dana operasional sering habis tanpa laporan rinci. Kedua ciri-ciri kolusi, supplier atau kontraktor selalu itu-itu saja, tanpa transparansi proses pemilihan. Tender atau lelang proyek, terlihat sudah diatur pemenangnya sejak awal. Ada kerjasama tersembunyi antara vendor dengan staff purchasing atau manajer. Persaingan sehat antar vendor tidak berjalan. Ketiga ciri-ciri nepotisme, banyak karyawan dipilih karena hubungan keluarga atau teman, bukan kompetensi. Promosi jabatan diberikan pada orang dekat bos, meskipun prestasi rendah. Rekrutmen tanpa proses seleksi objektif. Keempat, ciri-ciri gratifikasi, karyawan purchasing, gudang, atau manajer sering menerima hadiah, barang, atau uang dari vendor. Karyawan diberi tiket, voucher, atau perjalanan wisata oleh supplier. Vendor atau kontraktor sering memberi uang pelicin agar urusan cepat selesai. Jamuan makan dan hiburan dari pihak luar terlalu sering, bahkan melebihi batas wajar bisnis. Tanda-tanda tidak langsung. Karyawan tertentu hidup jauh di atas gaji resminya, seperti gaya hidup mewah mendadak. Ada transaksi rahasia atau komunikasi gelap dengan vendor. Beberapa bagian, misalnya purchasing atau finance, sangat tertutup, sulit diaudit. Biaya produksi membengkak tanpa alasan logis. Supplier atau kontraktor yang berkualitas baik sering kalah oleh vendor tertentu yang punya orang dalam. Jadi, kalau di pabrik muncul gejala seperti harga melambung, laporan keuangan, atau gudang tidak sinkron, rekrutmen tidak transparan, atau karyawan sering dapat hadiah, itu tanda besar adanya KKN dan gratifikasi. Terus, bagian atau posisi mana saja yang paling berpotensi melakukan KKN di perusahaan? Pertama, purchasing atau procurement, karena mengatur pemilihan supplier dan pengadaan barang. 2. Finance and accounting, potensi penggelapan dalam mengelola pembayaran, pencatatan biaya, dan kas. Ketiga, gudang dan produksi, rawan penyalahgunaan stok bahan baku atau produk for maintenance atau project, peluang markup spare part, jasa kontraktor. 5. HRD, nepotisme dalam rekrutmen dan promosi jabatan. 6. Top management, keputusan strategis dan akses besar terhadap anggaran. Pada intinya, semua bagian bisa berpotensi untuk melakukan praktek KKN. Jadi, jangan tunggu sampai kejadian parah, tapi lakukan pembenahan dan pencegahan sejak dini. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah praktik KKN di perusahaan? 1. Transparansi sistem. Semua pengadaan lewat sistem e-procurement, pencatatan transaksi berbasis digital, dan bisa diaudit. 2. SOP dan kontrol internal yang ketat, pemisahan tugas antara purchasing, approval, dan payment, audit internal dan eksternal rutin. 3.
Whistleblowing System atau WBS, kanal anonim untuk melaporkan praktik KKN, lindungi pelapor agar tidak kena intimidasi. 4. Budaya integritas. Training anti korupsi dan etika bisnis untuk semua level. Pemimpin memberi teladan, tidak ABS atau asal Bapak senang. 5. Sanksi tegas. Aturan jelas dan konsisten. Siapapun yang terbukti melakukan, wajib diberhentikan dan diproses hukum. 6. Rotasi berkala. Jangan terpaku pada orang itu-itu saja. Kembangkan skill tim, lakukan rotasi secara berkala, agar celah untuk melakukan praktek KKN tertutup rapat. Jika PIC atau atasannya tidak bisa dirotasi, karena sesuatu hal misal kompetensi atau regulasi, maka stafnya harus berkala dirotasi, misal 3 atau 5 tahun sekali. 7. Audit berkala lintas departemen. Ini salah satu langkah yang Saga rekomendasikan ke klien Saga. Jika untuk audit dari pihak eksternal terkendala karena biaya, audit berkala lintas departemen ini bisa menjadi solusi dengan memilih perwakilan dari tiap departemen untuk melakukan audit di departemen atau divisi yang berbeda. Selain audit rutin, lakukan audit dadakan. Dari sini, akan banyak temuan selain dari praktek KKN. Biasanya ditemukan kesalahan yang tidak sesuai dengan SOP. Kesimpulannya, praktek KKN berpotensi di setiap departemen atau divisi di tiap perusahaan, maka kunci pencegahannya adalah sistem transparan, kontrol berlapis, budaya integritas, serta kepemimpinan yang tegas dan bersih. Jadi, pencegahan KKN di pabrik bukan hanya tanggung jawab satu bagian, tapi kepemimpinan bersih disertai kontrol internal yang kuat dan budaya integritas bersama. Punya masalah yang serupa di pabrik Anda atau malah lebih kompleks lagi dan ingin perubahan yang signifikan seperti yang sudah dirasakan klien kami? Segera hubungi Saga Manufacture Consulting untuk fast respon di nomor WA berikut 0813 676 86984. Kami tunggu, sampai jumpa, salam Saga.